Balik lagi bareng gue Arya, dan sekarang gue mau ngomongin salah satu serial yang baru aja gue kelar nontonnya, dan mungkin bisa jadi salah satu serial favorit gue di tahun ini ya, yaitu Pluribus. Ngomongnya bener kan? Pluribus. Ini adalah serial yang tayang di Apple TV ya. Baru aja sekitar berapa ya? 2 bulan kali. Bulan lalu kayaknya tayangnya. Gue lupa dah, pokoknya ini jumlahnya 9 episode. Kenapa gue bilang salah satu favorit gue? Karena pertama, kreatornya adalah Vince Gilligan ya. Siapa sih yang gak kenal doi? Ya mungkin ada yang gak kenal ya, tapi gue kasih tahu buat kalian. Dia itu yang bikin Breaking Bad, yang bikin Better Call Saul, yang bikin El Camino, meskipun ya decent tapi tetap masih oke. Sekarang dia balik lagi bikin serial yang bukan tentang kartel, narkotika, orang jahat, gangster, mafia, tapi ini adalah serial sci-fi. Nah itu dia alasan kedua gue kenapa gue suka juga sama series ini ya, karena temanya sci-fi dan original. Pluribus ini buat yang belum tahu, ini adalah cerita tentang invasi alien, tapi ini bukan invasi alien pada umumnya, ini invasi alien secara jarak jauh. Gila, jadi aliennya tidak pernah menginjakan kaki di bumi. Mereka menginvasi bumi dengan cara berkomunikasi, dan hasil dari komunikasi itu menciptakan sebuah virus baru yang menginfeksi seluruh umat manusia buat jadi bahagia. Anjay, idenya bener-bener gokil sih ini. Gue suka banget sih ini. Gue suka banget. Ini bukan cuma soal bahagia ya, tapi semua yang terinfeksi virus itu tuh jadi satu. Istilahnya itu hive mind ya. Jadi semua itu terkoneksi satu sama lain gitu. Jadi semuanya setara, semuanya bisa merasakan apa yang dirasakan semua orang. Gila. Dan semuanya happy, karena ya itu, sudah tidak ada lagi beban, sudah tidak ada lagi masalah, karena semuanya ditanggung bersama. Anjir, bukankah itu indah? Tapi yang jadi masalah adalah tidak semua manusia di bumi terinfeksi. Cuman ada 13, kalau nggak salah 13 ya, cuman ada 13 manusia di bumi yang tidak terinfeksi sama sekali. Dan ini case yang sebenarnya udah biasa ya. Biasanya gitu kan kalau di film yang melibatkan virus gitu ya, mau itu virus zombie lah, virus apa gitu kan, suka ada satu yang emang imun gitu, alias kebal sama virus itu. Dan kita sebagai penonton diajak untuk kenalan sama protagonis yang tidak terinfeksi, tentu saja yang tinggal di Amerika ya. Namanya adalah Carol Sturka. Ini diperanin sama Rhea Seehorn BTW. Doi itu yang jadi Kim ya di Better Call Saul. Mungkin kalian inget lah, kalau nonton Better Call Saul kalian pasti inget lah. Series ini juga ngingetin banget ke Better Call Saul, ke Breaking Bad, karena lokasinya di Albuquerque. Itu dia, susah banget gue ngomongnya, Albuquerque. Vibe-nya itu kayak, kayak revisit lagi gitu. Lokasi Breaking Bad, gurun, terik, panas gitu, tapi dengan beda cerita, beda karakter gitu. Itu yang bikin gue juga mungkin makin suka sama Pluribus ya. Cita rasa Vince Gilligan-nya tuh masih ada gitu, yang bikin gue kayak men, gila ini, gila science fiction tapi makin gila lagi karena gue suka ya. Tapi kalau ngomongin secara keseluruhan gitu ya, dalam satu season ini 9 episode ini yang pasti nanti bakal nyambung, udah pasti itu mah, karena Vince Gilligan pasti udah ngeplan ini bakal jadi berapa season gitu ya, kecuali Breaking Bad kali. Breaking Bad kan dulu emang rencananya nggak panjang-panjang amat sampai akhirnya booming dan akhirnya diterusin tapi tetap keren dan diakhiri di season 5. Tapi kalau ini tuh gue suka karena karakternya pertama menarik. Bayangin aja ketika dunia kiamat diserang alien tanda kutip, yang tersisa adalah orang-orang keras kepala gitu ya, orang-orang dengan individualitas yang tinggi gitu, dengan ego yang besar, dan itu semua diwakilkan oleh sosok Carol Sturka gitu ya. Gimana coba lu bayangin? Kita tuh udah terbiasa gitu kenalan sama karakter protagonis yang mungkin bisa dibilang flawless lah ya, tapi Carol Sturka ini tidak, anjir. Dan itu yang gue suka, karakternya di sini sangat-sangat banyak flaw-nya, dan itu yang bikin series ini kerasa lebih manusiawi meskipun ngomonginnya sci-fi. Vince Gilligan ini kayak bikin sebuah eksperimen sosial gitu ya. Gimana kalau dunia ini menganut sistem sosialisme atau komunisme yang ekstrim. Hive mind itu gitu ya, pikiran yang menyatu gitu antar sesama, itu bisa dibilang kayak sosialisme kalau kata gue mah, versi ekstrim aja ya, atau komunisme aja. Semua sama gitu, semua setara, nggak ada yang miskin, nggak ada yang kaya, satu untuk semua, semua untuk satu, semua menanggung beban gitu kan. Ini tuh kayak gitu, ini sebenarnya kritik sosial men, cuman dibungkusnya itu sci-fi gitu. Jadi kayak pengen men-challenge gitu, apakah dunia kalau dibikin jadi setara akankah lebih baik, atau justru sebaliknya
Nah itu tuh ide-ide, gagasan-gagasan kayak gitu yang gue suka. Lu bayangin aja ketika dunia semuanya sudah setara gitu, semuanya dimiliki bersama, udah nggak ada itu nilainya semua hal-hal yang kita punya. Ya kan, karena semuanya milik bersama, milik kolektif gitu ya. Even pikiran kita pun milik bersama gitu. Semua orang bisa tahu apa isi pikiran orang. Di satu sisi kita ngeliat semuanya bahagia, saling membantu gitu. Tidak ingin ada yang terluka karena semuanya bahu-membahu gitu. Tapi apakah cuma sampai situ kesenangan yang berusaha diperlihatkan gitu di cerita Pluribus ini? Enggak men gitu. Nah itu yang gue suka sih, gimana karakter Carol ini gitu, orang yang keras kepala, yang grumpy, yang trauma gitu ya, dan banyak masalah semenjak pasangannya mati gara-gara infeksi pertama terjadi, itu bikin ceritanya jadi dinamis kata gue gitu. Jadi kayak kita nggak pernah tahu men, karena manusia itu dengan segala individualitasnya gitu, dengan segala ragam chemistry yang ada di dalam tubuhnya itu ya emang nggak pernah bisa disamakan dengan orang lain gitu. Setiap individu itu beda. Kita di-challenge karena selama ini kita hidup berdampingan sebagai individual yang berbeda dan selalu merasa tetap ada yang kurang, ada yang salah, dan kita selalu ngerasa coba kalau kita sama, pasti lu gak akan berpikir gini. Nah ini di-challenge di series ini. Ya udah nih, gimana kalau semuanya sama, setara, anjay. Terbaik. Pokoknya terbaik. Ini adalah serial komunisme tingkat tinggi. Gue suka gitu gimana series ini tuh sangat sepi dan lambat. Nah ini mungkin kontroversial ya, karena banyak orang yang bilang itu series ini lambat dan tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi kalau kalian nonton, kalau kalian inget Breaking Bad atau Better Call Saul season 1 pun kayak gitu anjir. Ini tuh emang kayak caranya Vince Gilligan bercerita. Lambat itu bukan berarti bosan ya, balik lagi. Lambat itu bukan berarti bosan. Ada yang mengasosiasikan kalau cerita lambat itu sama dengan membosankan. Enggak, ini juga mungkin yang jadi masalah sih di zaman sekarang terutama gitu ya, buat audiens yang emang udah terbiasa gitu dengan konsumsi medium-medium audiovisual yang semuanya serba cepat gitu kan, media sosial yang semuanya serba swipe beres, lihat sedetik beres gitu kan. Dan ketika dihadapkan dengan konten-konten seperti ini misalkan gitu, yang cara berceritanya sangat gentle, mungkin orang akan merasa membosankan. Padahal enggak. Misalkan di sini ada adegan gitu ya, pesawat mendarat di landasan. Vince Gilligan itu mau gitu ngeliatin pesawat itu dari atas mendarat sampai ngedekat orang yang nungguin pesawat itu. Mau ya dia ngasut gini, padahal itu kayak cuman gitu doang gitu. Tapi kan lama, kalau lu pikir-pikir ngapain gitu adegan ini harus dilihatin secara full gitu kan. Karena ketika lu di posisi Carol gitu ya, ketika dunia sudah seragam, sudah sama, sudah sepi gitu ya, sudah tertib, tidak ada apa-apa yang terjadi, apalagi yang bisa lu apresiasi gitu di hidup ini. Kalau ada pesawat lewat ya pasti lu tonton gitu, karena apalagi gitu yang lu pikirin kalau di dunia ini sudah tidak terjadi apa-apa. Literally semuanya aman gitu. Hal-hal kayak sekecil pesawat mendarat pun mungkin bakal lu lihat sampai habis. Nah itu yang gue rasain gitu ya pas nonton si Pluribus ini tuh. Kita diajak coba rasain hidup di dunianya Carol gitu, di dunia yang tidak ada apa-apa. Tapi itu tantangan buat Vince Gilligan untuk bikin karakter Carol ini harus bisa di-challenge lagi sama konflik yang lebih besar. Makanya enter karakter lain ya, karakter si Manusos. Nah ini yang gue suka nih, Manusos kan ngomongnya itulah yang orang Paraguay. Mungkin dia adalah satu-satunya orang paling idealis di muka bumi. Serius, gue waktu pertama nonton karakter dia berkembang itu kayak gak mungkin anjing ada orang kayak gini. Karena gak mungkin aja anjing, maksudnya Carol yang segitu keras kepalanya juga masih bisa menerima gitu keberadaan para manusia yang udah terinfeksi. Tapi Manusos ini enggak men sama sekali. Dia idealis, tapi setelah dipikir-pikir gitu ya, di antara 7 miliar manusia yang ada di bumi, bisa aja ada satu orang yang kayak Manusos gitu. Jadi masih make sense gitu. Dia nggak makan, minum apapun pemberian dari para makhluk yang sudah terinfeksi gitu kan. Tidak mau menerima bantuan mereka semua gitu kan. Bahkan ada satu episode yang si Manusos berusaha ngelewatin hutan yang banyak tumbuhan beracun gitu ya, biar nggak ketemu sama orang-orang yang udah terinfeksi. Itu menurut gue itu goblok anjing. Maksudnya itu tindakan yang sangat idiot gitu. Karena lu tuh siapa men gitu. Idealisme lu tuh akan membawa lu sampai mana. Tapi
Kalau dipikir-pikir lagi ya itu make sense gitu. Ada mungkin orang kayak Manusos gitu 1:7 miliar di dunia. Meskipun nanti di adegan itu kalian lihat dia nggak berhasil ya. Ya pastilah anjing, nggak mungkin. Terbaik sih, terbaik itu karakter terbaik. Dan gue emang udah menunggu-nunggu sih Manusos ketemu Carol gitu. Dan itulah kehebatannya Vince Gilligan gitu. Kita udah tahu nih ada 2 kekuatan yang nanti akan bertemu. Dan nanti di episode terakhir gimana akhirnya mereka berinteraksi itu juga oke banget gitu. Jadi kita lihat, nah ini nih gambaran manusia itu harusnya seperti ini gitu. Carol itu kalau kita lihat dari luar kan sama-sama ingin menyelamatkan dunia gitu ya. Tapi ternyata mereka flow juga gitu, banyak flow-nya juga Manusos yang batu dan tidak peduli, tidak empati. Sementara Carol juga kayak gitu kan. Keras kepala tapi akhirnya kesepian juga yang bisa ngalahin dia. Dan pas mereka ketemu tuh ya itu yang gue rasain gitu. Manusia mah emang kayak gini. Pasti akan selalu banyak perbedaan gitu, nggak bisa lu satuin gitu semudah itu. Satu untuk semua, semua untuk satu terasa indah emang gitu, tapi perbedaan pun indah cuy. Kalau kita lihat-lihat, itulah yang pengen diliatin gitu sama Vince Gilligan gitu ya. Maksudnya individualisme itu tidak selamanya buruk, kesetaraan juga tidak selamanya bagus gitu. Well, keren. Ini keren sih. Dan bagian yang gue suka yaitu ketika Carol kalah dalam tanda kutip ya, kalah sama kesepian gitu. Individualisme ternyata bisa kalah juga karena pada akhirnya lu juga butuh seseorang kan, anjing. Itu nyelekit sih. Setelah itu kan progresnya dia bener-bener ya udah, gua mau ditemenin, gua maunya sama si Zosia gitu kan. Si Zosia ngomongnya ya, Zosia susah anjir. Pokoknya sama si Zosia itulah pirate lady. Carol yang awalnya humanis juga di situ akhirnya diliatin kalau dia tidak manusiawi juga. Lu ngerasa nggak sih? Dia pengen ditemenin si Zosia harus jadi pendampingnya. Ada satu dialog yang dia ngomong, lu tuh pendamping gue gitu, untuk menjustifikasi dia itu kesepian. Tapi secara gak sadar dia itu udah memaksa orang bertindak di luar kemauan. Meskipun ini konteksnya mereka ini adalah orang yang terinfeksi yang mau aja gitu melakukan apapun agar Carol seneng ya. Sindiran yang menarik sih gitu ya. Lu sebagai manusia kadang pengen berpikir logis, tapi ketika kepepet oleh situasi, lu pun akhirnya tidak bertindak dengan logika gitu. Keras cuy. Kacau lah. Nonton dah 10.000 season 2 sih. Kayaknya bakal lebih cepat lagi temponya. Kalau mengingat ini adalah bikinan Vince Gilligan. Karena Breaking Bad juga kayak gitu dulu. Setelah season 1, season selanjutnya tuh mulai tuh kelihatan eskalasinya tuh lebih cepat. Jadi kita lihat, kita tunggu saja. Kalau mau gua kasih skor season 1 ini 8 lah cukup. Itu udah lebih dari cukup malahan ya untuk perkenalan gitu ke universe si Pluribus ini. Dan gua ekspektasinya bakal tinggi banget nih buat season selanjutnya gitu ya, karena gua pengen tahu apa yang akan terjadi. Akankah cerita ini berkembang jadi lebih gila lagi gitu? Apakah yang bakal diperbuat si Carol sekarang ketika dia udah join forces sama si Manusos? Kita lihat aja nantilah pokoknya. Dan kalau kalian udah nonton silahkan komen langsung di bawah menurut kalian gimana Pluribus ini. Silahkan mau ngomongin apapun itu yang kalian suka, yang kalian tidak suka, tumpahkan aja semua di kolom komentar, oke? Ya udah kalau gitu, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip, follow Cinecrip di media sosial, join membership Cinecrip juga silakan, boleh. Thank you banget yang udah join dan bergabung dan mendukung Cinecrip sampai detik ini. Dan ya, kalau kalian punya series terbaik lagi untuk tahun ini, boleh komen juga di bawah. Apalagi selain Pluribus, siapa tahu kita masih bisa sempat nonton ya di pergantian tahun. Oke, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.